Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu Guru. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, Ibu harap semua baik-baik saja ya dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, saat ini sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Ibu minta salah seorang siswa untuk maju di depan untuk berdoa. Siapa yang mau berdoa di sini? Saya Ibu. Oke, baiklah adik Lucia, silakan berdoa. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, baiklah, terima kasih untuk adik Lucia yang sudah membawakan kita dalam doa. Saat ini, Ibu minta seluruh siswa untuk bangkit berdiri. Yang di belakang, silakan berdiri ya. Saat ini Ibu akan memeriksa kerapian dari seluruh siswa yang Ibu ajarkan. Baiklah, adik Jeffrey, silakan masukkan bajunya ke dalam ya, agar terlihat rapi. Oke, baiklah anak-anak, silakan duduk kembali. Saat ini Ibu akan mengambil absen ya. Siap Bude. Hadir Bu. Bernadette Karagalaga pun. Hadir Bu. Juliana Beka. Hadir Bu. Jeprinus. Hadir Bu. Apakah semua hadir? Iya Bu. Oke, baiklah. Terima kasih ya. Ibu berterima kasih kepada anak-anak semua yang sudah hadir. Jadi semua bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Ibu akan menampilkan sebuah video. Jadi kalian akan menyimak dengan baik-baik dan mendengarkan dengan baik-baik video yang Ibu tampilkan ya. Apa sih energi itu? Energi adalah kemampuan suatu benda atau seseorang untuk melakukan usaha atau gerak. Lalu, ada yang tahu nggak ya contoh bentuk energi itu apa saja? Ya, energi panas, energi cahaya, energi listrik, energi bunyi, energi kimia, energi gerak, dan masih banyak energi yang lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perubahan energi. Perubahan energi adalah perubahan suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas adalah yang pertama setrika, yang kedua magicom, dan masih banyak contoh yang lainnya. Lalu, contoh perubahan energi listrik menjadi energi cahaya seperti lampu di bawah pohon itu. Contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak yaitu dalam penggunaan kipas angin. Yang kedua, blender, dan yang ketiga, mixer, dan masih banyak contoh lainnya. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi listrik yaitu dinamo sepeda dan aki. Kemudian, contoh perubahan energi listrik menjadi energi bunyi yaitu dalam penggunaan radio dan mikrofon. Contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi yaitu saat memainkan alat musik. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas dan cahaya yaitu dalam penggunaan kompor gas. Itulah tadi bentuk-bentuk energi dan perubahannya. Semoga bermanfaat guys. Dan sampai jumpa teman-teman. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah menonton video yang Ibu tampilkan. Jadi saat ini kalian pasti sudah tahu apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya kan? Iya Ibu. Oke, baiklah, hari ini kita belajar tentang apa? Bentuk-bentuk energi Ibu Guru. Oke, jadi kalian sudah mengerti ya. Jadi hari ini kita belajar tentang bentuk-bentuk energi. Bentuk-bentuk energi.
Jadi anak-anak, di Indonesia banyak sekali bentuk-bentuk energi. Namun hari ini Ibu hanya menjelaskan 4 bentuk energi saja. Yang pertama yaitu energi bunyi. Energi bunyi. Jadi anak-anak, energi bunyi dapat kalian dengar di lingkungan sekitar. Ketika kita berbicara atau saat ini Ibu sedang menjelaskan kepada kalian, kalian menghasilkan bunyi atau Ibu menghasilkan bunyi. Memetik gitar juga akan menghasilkan bunyi. Bunyi merupakan energi. Semua benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber energi bunyi. Bunyi berasal dari getaran. Getaran itu diteruskan melalui udara hingga sampai ke gendang telinga. Kemudian gendang telinga akan bergetar sehingga kalian dapat mendengarkan bunyi. Pada saat kita berbicara, pita suara kita akan bergetar. Getaran itu akan menghasilkan bunyi. Begitu juga jika kalian mengentarkan dawai gitar dengan cara memetiknya, gitar tersebut menghasilkan bunyi. Jadi apapun yang berbunyi itu adalah atau berasal dari sumber energi bunyi ya anak-anak. Kemudian yang kedua yaitu energi panas. Energi panas. Jadi anak-anak, energi panas itu atau biasa di Indonesia itu disebut dengan kalor. Di alam sudah tersedia energi panas. Energi panas itu kita dapatkan dari matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup membutuhkan energi dari matahari. Kita mengalami siang hari karena adanya matahari. Jadi pada siang hari matahari memancar ke bumi ya anak-anak. Kemudian kita juga bisa merasakan panas karena adanya matahari. Jadi anak-anak, coba kalian bayangkan bumi ini tanpa matahari. Bumi menjadi gelap gulita dan dingin sekali. Kita tidak dapat hidup tanpa adanya matahari. Panas matahari sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia yang hidup di bumi ini. Matahari dapat dimanfaatkan untuk menjemur pakaian yang biasa di rumah. Ibu kalian mencuci pakaian, kemudian menjemur pakaian itu membutuhkan cahaya matahari. Mengeringkan padi, mengeringkan garam, dan juga mengeringkan ikan asin. Jadi anak-anak itu adalah contoh-contoh dari manfaat dari matahari ya anak-anak. Kemudian yang ketiga yaitu energi listrik. Yang ketiga, energi listrik. Jadi energi listrik merupakan jenis energi yang paling dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga yang ada di rumah ya. Berbagai perabot rumah tangga banyak yang memerlukan energi listrik. Contohnya seperti lampu yang dinyalakan itu memerlukan energi listrik. Setrika yang dihidupkan memerlukan energi listrik. Kemudian radio dan kipas angin adalah contoh perabot yang menggunakan energi listrik. Ketika digunakan, semua perabot itu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, energi panas, energi bunyi, energi gerak, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak, energi sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari atau manfaatnya sangat banyak untuk kehidupan kita. Anak-anak sampai di sini sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, baiklah. Kalau sudah paham, kita akan melanjutkan materinya. Baiklah anak-anak, sekarang ini kita akan melanjutkan materi. Materinya tentang macam-macam energi dan perubahannya. Jadi di sini anak-anak ada sebuah teks, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Ibu minta salah seorang siswa untuk membacakannya. Siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, baiklah adik Astin, silakan membaca teks tersebut. Pembangkit listrik tenaga surya. Organisasi Lingkungan Wahana Lingkungan Indonesia Bangka Belitung ingin memberikan satu contoh pengembangan energi ramah lingkungan.
Krisis listrik ini dijawab oleh Waihi dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Desa Rebo. Kini listrik dari surya ini sudah mampu mengaliri rumah-rumah warga 24 jam penuh. Pembangkit listrik tenaga surya terdiri atas beberapa panel surya. Panel-panel surya inilah yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Panel surya mengambil cahaya matahari yang merupakan sumber energi. Oke, terima kasih untuk adik Astin yang sudah membacakan teks tersebut. Jadi anak-anak, ketika dimanfaatkan, suatu energi berubah menjadi energi dalam bentuk lain. Contoh dari berita tersebut yaitu energi cahaya yang dirubah menjadi energi listrik. Kemudian contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu energi listrik berubah menjadi energi panas. Jadi anak-anak, siapa yang bisa kasih contoh energi listrik berubah menjadi energi panas? Saya, Bu. Oke, adik Lucia silakan. Contohnya setrika. Oke, tepuk tangan untuk adik Lucia. Jawabannya tepat sekali ya. Kemudian yang kedua yaitu energi listrik berubah menjadi energi gerak. Siapa yang bisa kasih contoh di sini? Saya Ibu Guru. Oke, adik Vera silakan. Contohnya mobil mainan. Oke, tepuk tangan untuk adik Vera. Jadi selain mobil mainan, energi listrik berubah menjadi energi gerak, yaitu adalah penggunaan kipas angin ya. Masih banyak contoh-contoh lain yang ada di sekitar kita. Kemudian ada energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Siapa yang bisa kasih contoh di sini? Saya, Bu. Oke, adik Astin, silakan. Contohnya lampu listrik. Oke, tepuk tangan untuk adik Astin. Pintar sekali ya. Jadi contoh selain lampu listrik di sini ada yang namanya televisi. Kemudian yang terakhir ada energi gerak berubah menjadi energi bunyi. Siapa yang bisa kira-kira? Saya Kasih Ibu Guru. Oke, adik Vera. Contohnya bertepuk tangan. Oke, tepuk tangan untuk adik Vera. Jadi ada banyak contoh-contoh energi gerak berubah menjadi energi bunyi. Selain dari bertepuk tangan, ada memetik gitar, memukul gong, bermain piano, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Ibu harap semua sudah mengerti ya. Namun sebelum pulang, Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah. Tugasnya dalam bentuk tabel ya, kalian akan mengisi tabel. Jadi tabelnya seperti ini ya. Tugasnya yaitu bentuk energi apa saja yang kalian dapatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bentuk energi. Kemudian di sebelahnya yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak, contohnya Ibu berikan salah satu contoh ya. Jadi di sini contohnya bentuk energi, contohnya bentuk energi panas contohnya. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari energi panas, contohnya seperti matahari ya. Jadi kalau contoh penggunaan energi matahari yaitu saat menjemur pakaian. Seperti itu ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, baiklah, pembelajaran kita sampai di sini. Sampai bertemu di minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikumpul minggu depan. Baiklah anak-anak, sebelum kita pulang, siapa yang mau berdoa? Saya, Bu. Oke, baiklah adik Astin, silakan. Teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk adik Astin yang sudah membawakan kita dalam doa. Baiklah anak-anak, sebelum pulang Ibu pesan jangan lupa melihat kendaraan di jalan dan juga jangan lupa sampai di rumah memberikan salam kepada semua orang yang ada di rumah.
Terima kasih.